Sekilas mengenal sosok para ulama pembawa Islam di Pulau Jawa dan Madura. Wali Songo. Nama 9 orang wali yang sangat dikenal oleh kaum muslimin di Pulau Jawa ialah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati.
Pikiran dapur lah. Dapur. Ayo anak-anak taros berjalan. Tayo mata, buangin tayo mata. Ada mga mira. Tayo mata aja, buangin tayo mata. Tayo mata, buangin. Tayo mata, buangin. Jangan ini terus sayang dia nih mas, ini terus yang lain lihat. Ya ini dapat sudah. Sampai ke Jawa. إلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اللهم في الله ورحمه وعافيه وعافيه. أشرق البدر علينا واختفى البدر والتمام مثل حسن ما رأينا.
toilet. Sunan Ampel adalah salah seorang dari jajaran Wali Songo. Ia merupakan saudara sepupu dengan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nama asli dan silsilah nasabnya Raden Rahmat bin Ibrahim Asmoro atau Sunan Mesik Tuban bin Jamaluddin Al-Husin bin Ahmad Syekh Jalal bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Al-Muhajir bin Isa dan seterusnya hingga berpuncak kepada Ali Jainal Abidin bin Al-Husin bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Al-Zahra binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas mengenal sosok para ulama pembawa Islam di Pulau Jawa dan Madura. Wali Songo. Sunan Giri. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسنه ما رأينا Sunan Giri atau Raden Paku, nama asli dan silsilah nasabnya adalah Raden Paku Sarip Muhammad Ainul Yakin,
Silsilah nasabnya adalah Muhammad Ainul Yakin bin Makdum Ishak bin Ibrahim Asmoro bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Syekh Jalal bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa dan seterusnya hingga berpuncak kepada Zainal Abidin bin Al-Husin bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Al-Zahra binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, juga seorang keturunan ahli bait Rasulullah SAW, yaitu termasuk kaum Alawiyin. Demikian menurut Uqudul Almas, riwayat Maulana Malik Ibrahim dan yang lainnya. Pada bagian terdahulu telah diketengahkan sedikit atau banyak riwayat sejumlah waliullah, termasuk Sunan Giri. Akan tetapi tidak ada buruknya, bahkan lebih baik jika kita mengenal lebih banyak riwayat kehidupan wali yang amat terkenal itu. Sebagaimana telah kita sebut bahwa Sunan Giri adalah salah seorang murid Sunan Ampel. Yang menakjubkan banyak orang ialah Sunan Giri justru lebih tersohor daripada gurunya. Dari berbagai pelosok orang berdatangan untuk berguru kepadanya. Bahkan ada pula yang datang dari Kepulauan Maluku. Beberapa daerah di bagian timur Indonesia bangga memperoleh ilmu dari Sunan Giri seperti Madura, Lombok, Makassar atau Ujung Pandang, dan lain sebagainya.
Hal ini yang disampaikan kalau melihat alim ini ada sezaman sampai berbakar kalau disini kaumnya mana berbakar maksudnya masih itu berziarah ke beliau yang sampainya beliau yang berwali sambil makan di samping. Di sini berkata dengan dari rasa juga kami bersama waktu kami juga tidak pengalaman sebagai tempat kami ada usul. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kulit baru detail, soalnya tiketnya larang benar Mbak. Maulana Saripudin terkenal dengan sebutan Sunan Derajat di Sedayu. Beliau adalah putra Sunan Ampel Denta. Sama halnya dengan ayahnya, Sunan Derajat pun seorang dai yang gigih dan tekun menyebarkan kebenaran agama Allah yaitu Islam kepada rakyatnya. Sunan Derajat termasuk pendukung setia Raden Patah dan turut serta mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Bintoro Demah. Dalam hubungannya dengan Kerajaan Demak, Sunan Derajat melanjutkan apa yang dahulu dilakukan oleh ayahnya, yaitu memelihara dengan baik hubungannya dengan Raden Patah, teman seperguruan di bawah asuhan ayahnya, yaitu Sunan Ampel atau Ampel Denta. Tidak banyak riwayat yang menuturkan kehidupan Sunan Derajat. Sunan Derajat selain dikenal sebagai wali, ia terkenal juga sebagai orang yang berjiwa sosial. Kasih sayangnya kepada orang-orang yang hidup serba kekurangan, orang-orang sengsara, anak-anak terlantar dan yatim piatu, menjadi buah bibir masyarakat luas. Membantu orang yang membutuhkan pertolongan oleh para wali pada umumnya dipandang sebagai kewajiban dan tidak pandang bentuk pertolongan yang diberikan. Pikiran, tenaga, pemecahan kesukaran, dan apa saja yang dapat diberikan, bahkan sampai kebutuhan hidup sehari-hari.
تسألنا. Kekhususan Sunan Derajat adalah ia memberikan apa saja yang dimilikinya bila diminta oleh orang yang membutuhkan. Sunan Derajat menempatkan orang lain dan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri. Makanan yang sedang dimakan pun, bila diminta orang yang kelaparan, ia berikan dengan ikhlas seraya berdoa memohon pertolongan kepada Allah bagi orang yang baru saja ditolongnya. وابلغ المختار عنا. Sunan Derajat mengamalkan kebajikan demikian tinggi bukan karena ia menghayati ilmu tasawuf seperti yang dikatakan oleh sementara orang, melainkan pertama-tama adalah karena ia orang yang beriman kokoh dan besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Muslim sejati. مثل حسن ما رأينا. Sunan Derajat yakin benar bahwa apa yang dimilikinya sama sekali bukan miliknya, melainkan milik Allah yang wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesama hidup. ربي فاج عن مجتمعنا. Dalam kegiatan dakwahnya, di samping memberi pengertian kepada rakyat tentang kelurusan agama tauhid Islam serta amal peribadatan yang telah disyariatkan, Sunan Derajat pun tidak pernah lupa menanamkan semangat ukhuwah Islamiyah di antara sesama Muslim. من عطاء يا Wali Songo. Sunan Kudus atau Japar Sidik. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. Japar Sidik atau yang terkenal dengan nama Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang, Panolan. Namun ada juga yang mengatakan letaknya di utara kota Blora. Akan tetapi ada pula sebagian pakar sejarah Islam di Indonesia mengatakan bahwa Sunan Kudus atau Japar Sidik adalah putra Sunan Ampel. واعطنا ما قد سألنا من عطاء ياك الجزاء. Jika yang tersebut belakangan itu benar, maka sebagaimana telah kita ketahui, nasab silsilahnya sama dengan nasab silsilah Sunan Ampel. Dengan demikian, maka Sunan Kudus termasuk keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW atau kaum Alawiyin, sama dengan ayahnya dan 3 orang saudaranya, yaitu Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. أشرق البدر علينا. Sunan Kudus, di samping kegiatannya sebagai dai penyebar agama Islam yang teguh berpegang pada ketentuan hukum syariat, ia pun mempunyai kedudukan resmi sebagai Senopati atau Panglima Perang Kerajaan Islam Demak. ربي فاج عن مجتمعنا. Di antara peninggalan Sunan Kudus yang paling menonjol adalah Masjid Agung di kota Kudus. واعطنا ما قد سألنا من عطاء ياك الجزاء. Sebuah cerita rakyat menuturkan
ketika Sunan Kudus menunaikan ibadah haji, di Mekah terjadi wabah penyakit. Berkat upayanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melenyapkan wabah dari kota suci Mekah itu. Dan atas jasa-jasanya itu, Amir atau penguasa di Mekah hendak memberikan hadiah, akan tetapi ia menolak dan hanya minta diberi kenang-kenangan berupa sebuah batu dari Baitul Maqdis atau Yerusalem di Palestina. Permintaannya itu dikabulkan. Kemudian Sunan Kudus pulang ke tanah air membawa batu tersebut. Sebagai peringatan selanjutnya, Sunan Kudus memberi nama tempat di mana ia tinggal, Kudus. Bahkan menara yang berada di depan Masjid Agung pun diberi nama Kudus. Nama Kudus diambil dari nama kota Baitul Maqdis yang oleh orang-orang Arab disebut juga dengan nama Al-Quds, bermakna suci. Ya. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Namun, ada yang menulis namanya Raden Umar Syahid, termasuk Wali Songo yang cukup kondang di tanah Jawa. Dalam riwayat tersebut, bahwa Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Dengan demikian, maka nasab silsilahnya ada dua versi. Versi pertama, yaitu yang meriwayatkan Sunan Kalijaga orang Jawa asli, putranya tentu keturunan Jawa asli. Dan versi kedua, yaitu yang meriwayatkan bahwa Sunan Kalijaga berdarah keturunan Arab. Nasab silsilahnya berpuncak kepada Abbas bin Abdul Muttalib bin Hasim dan seterusnya. Namun sebagaimana telah diketengahkan, bahwa riwayat nasab atau silsilah Sunan Kalijaga menurut versi kedua sukar diterima kebenarannya karena banyak nama yang disebut terasa janggal. Nah, Sunan Muria pada masa kanak-kanaknya bernama Raden Prawoto, dan setelah dewasa Sunan Muria menikah dengan putri Sunan Ngudung yang bernama Dewi Sujinah. Dari perkawinannya dengan putri tersebut, Sunan Muria memperoleh seorang putra bernama Pangeran Santri yang kemudian mendapat julukan Sunan Ngadilangu. Sunan Muria termasuk pendukung setia kerajaan Islam Bintoro Demak. Bahkan bersama-sama dengan Raden Patah dan yang lainnya, ia turut serta dalam mendirikan kerajaan tersebut dan turut serta pula dalam menyempurnakan pembangunan Masjid Agung Demak. Dalam kegiatannya mendakwahkan kebenaran agama Allah, Islam, ia lebih suka bergerak di desa-desa pedalaman yang letaknya jauh dari keramaian kota.
Sunan Muria sendiri lebih senang tinggal di desa dan bergaul sehari-hari dengan rakyat jelata yang sedang didekatinya untuk ditarik masuk ke dalam agama Islam. Kawasan tempat ia berdakwah terletak di lereng Gunung Muria, kurang lebih 18 km jauhnya dari utara kota Kudus. Meskipun Sunan Muria menitik beratkan pengajaran dan pendidikannya bagi rakyat jelata di desa-desa pedalaman, Sunan Muria tidak menolak siapa saja yang datang dari kota seperti pedagang, nelayan, dan pelaut untuk menuntut ilmu agama Islam. Ditawar. Tasbih yang pakai kenangan mulia, tasbih yang pakai kenangan mulia. Sambil nyoba. Sambil dikasih. Isinya lah. Iya, itu isinya. Sambil dikasih gratis aja. Bersih biar tahu. Ini yang proses hafid. Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi. Ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah, Rabbi ballighna bi jahi. Ya Allah, bi jiwari khair Kamar mandi, kalian wudu, tempat أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل إني تجد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Orang ngono. Kira sanggupnya besok kurang. Saya kira mau lakukan bijet. Kasih ya. Gelap. Seikhlasnya. Ikhlasnya berapa aja seikhlasnya ya. Jangan segini. Oh, balik. Ada. Allah ya sadam ar-Rahman
سلام الله يا سادة من الرحمن نشأكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم وإخونا بهمتكم وتقواكم فاحكونا وعافونا وطاياكم هداياكم سلام الله يا سلام يا رحمن يخشاكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم وإياكم ظني فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سلام يا رحمن يخشاكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم واشفع فينا إلى الرحمن مولاكم حسن الله مزايا من مزاياكم سلام الله يا سلام يا الرحمن يخشاكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم وعسى الرحمن تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم عين الله ترعاكم سلام الله يا سلام يا الرحمن يخشاكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم صلى الله مولانا وسلم ما اتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا واياكم سلام الله يا سلام يا الرحمن يخشاكم عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا ولد الله السلام عليكم يا شرف الله السلام علينا وعليكم ورحمة ربنا عليكم وبركاته عليكم يا حبيب المجيد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وصلى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا رب المصطفى بلغ مقام